Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Semoga kiranya kita termasuk golongan kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita persembahkan kunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berdoa kepada Allah agar kiranya kita bisa mencontoh Nabi kita ini dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, keluarga, bermasyarakat maupun bertata negara. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah buku yang berjudul Irsyadul Ibad. Buku ini dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Asy'ari. Buku ini bercerita tentang ilmu fikih, ilmu hukum tentang Islam. Kemudian buku ini juga bercerita tentang pengalaman pribadi para ulama-ulama yang terdahulu. Ada kisah-kisah yang bisa kita ambil iktibar dari cerita itu. Dalam buku itu diceritakan ada pernah seorang kaya raya ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Karena salingkan kayanya beliau, ada sebagian hartanya terbawanya ke Mekah. Dalam proses pelaksanaan haji, beliau terpikir dan dia khawatir kalau harta yang dia bawa ini akan diambil orang, dicuri orang. Maka dia berinisiatif untuk menitipkan harta yang dia bawa ini kepada salah seorang warga Mekah. Berkeliling kampung dia di sekitar Mekah itu, dia mencari orang yang paling alim dan orang yang paling teramanah di negeri Mekah itu. Alhamdulillah beliau dapatkan seorang sosok orang tua, dan beliau adalah memang orang yang paling teramanah di negeri Mekah itu, dan memang dia adalah orang yang alim, orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, dia titipkanlah hartanya itu. Pelaksanaan ibadah haji lebih kurang 10 hari. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji itu, dia kembali ingin bertemu dengan orang tua yang dia titipkan tadi hartanya. Pergilah dia menuju ke salah satu rumah. Tapi dia terkejut melihat yang di depan rumah itu adalah anak muda. Dia tanya, "Siapa Anda?" "Saya adalah orang rumah ini." "Mana orang tuamu yang dulu pernah saya titipkan barang saya sebelum saya melaksanakan ibadah haji?" Anak muda itu menjawab, 2 hari yang lalu orang tua yang Anda titipkan itu tadi, benda-benda harta Anda itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalutlah pikiran orang kaya ini. Lalu dia bertanya kepada anak tersebut, adakah orang tua Anda menceritakan bahwa saya pernah menitipkan sesuatu kepadanya? Tidak ada. Sepotong kata pun dia tidak ada bercerita tentang harta yang Anda titipkan kepada orang tua saya tersebut. Tidak ada dia ceritakan. Bertambah bingung lagi orang kaya ini. Kemudian dia mengambil solusi, kembali berkeliling Mekah, mendatangi, mencari orang yang paling alim juga di Mekah itu. Bertemu dengan seorang alim. Orang alim itu mengatakan, ada jalan keluarnya. Di Jazirah Arab ini ada 2 sumur. Di Mekah namanya sumur Zam-Zam dan terkenal. Satu lagi adalah sumur Al-Buruj yang itu berada di Yaman. Menurut Al-Kisah, sumur Zam-Zam ini tempat berhimpunnya, berkumpulnya orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Sementara sumur Buruj yang di Yaman itu adalah tempat berhimpunnya orang-orang yang mati su'ul khotimah, mati jelek. Pergilah Anda malam hari ini di atas jam 12. Nanti panggil orang yang Anda maksud, yang Anda titipkan harta itu. Orang kaya ini pergilah memenuhi petunjuk dari orang alim ini. Lebih jam 12 malam ke atas, dia pergi. Yang dia pertama datang adalah sumur Zam-Zam. Kenapa? Karena dia berpikiran, orang alim ini pasti matinya husnul khotimah. Sampai di sumur Zam-Zam, dia panggil nama orang yang dititipkan ini. Polan. Tidak ada sautan, tidak ada jawaban. Polan, tidak ada respon. Polan. Menurut riwayat itu, sampai subuh, dari tengah malam sampai subuh, tidak ada satupun jawaban dari sumur Zam-Zam ini. Besoknya dia kembali kepada orang alim itu. Sudah saya jumpai sumur Zam-Zam. Sudah pergi saya ke sumur Zam-Zam, tapi tidak ada respon jawaban dari orang-orang yang Anda bilang itu. Kalau begitu Anda pergi ke sumur Buruj di Yaman. Karena mikirkan harta, pergi dia ke rumah sumur Buruj ini. Sampai di sana, lewat jam 12 malam, dia panggil di sumur Buruj ini. Fulan! Sekali panggil, langsung direspon, dijawab. Iya, saya. Gembira sikit hatinya, karena bakalan pulang harta yang dia titipkan itu. Dia tanya, di mana harta yang saya titipkan tadi itu? Yang dulu itu kepada Anda. Dia tidak hilang harta itu. Anda kembali ke rumah saya, bilang sama anak saya, harta Anda itu saya tanam 5 meter ke belakang rumah saya, 5 meter ke bawah. Bilang sama anak saya, hartamu itu di situ saya tanamkan. Dan tidak ada satupun orang yang saya ceritakan tentang titipan Anda itu. Bergembira hatinya, orang kaya ini bakalan kembalilah hartanya ini tadi. Namun sebelum dia bergerak ke rumah orang ini tadi, dia terpikir, padahal bapak ini adalah orang yang saya titipkan ini adalah orang yang alim dan orang yang paling teramanah di kota Mekah. Kenapa dia berada di sumur Buruj ini yang tempat berhimpunnya orang mati su'ul khotimah? Lalu dia kembali berbalik. Ada yang perlu saya tanyakan kepada Tuhan. Kenapa Tuhan berada di sumur ini padahal Tuhan adalah orang yang paling alim dan teramanah di kota Medan, di kota Mekah. Anda orang teramanah di kota Mekah. Kenapa Anda berada di sumur Buruj ini? Dijawab oleh orang tua ini. Memang saya orang alim. Memang saya orang teramanah di kota Mekah. Tapi satu kelemahan saya, kesalahan saya kepada Allah dan kepada manusia. Sebelum saya dipanggil oleh Allah meninggal dunia, wafat, saya benci kepada adik kandung saya. Adik kandung saya ini saya benci karena setiap saat meminta sesuatu kepada saya tentang kebutuhannya.
lalu saya marah kepadanya dan saya putuskan hubungan silaturahim kepadanya. Mungkin entah karena inilah aku berada di sumur bulus ini. Yang ingin saya sampaikan dari cerita ini kepada diri saya dan kita semuanya, ternyata pergeseran seseorang mati su'ul khotimah dengan husnul khotimah, husnul khotimah dengan su'ul khotimah, karena persoalan memutuskan hubungan persaudaraan dengan saudara kandungnya sendiri. Islam sangat konsen, Islam sangat peduli dengan silaturahim ini. Pernah suatu saat baginda Rasulullah SAW habis memberikan tausiah ceramahnya. Sebelum dimulai ceramah itu dia katakan, saya tidak izinkan ada satu orang pun di majelis ini yang dia masih bersengketa, masih berselisih paham dengan saudaranya. Tidak saya akui dan saya tidak rela dia berada di majelis ini. Berdiri seorang anak muda meninggalkan tempat itu. Tapi setengah jam setelah itu kembali anak muda itu ke dalam majelis itu. Rasulullah bertanya, dari mana Anda? Saya baru minta maaf. 3 hari yang lalu saya berselisih paham, saling membenci dengan bibi saya. Memang persoalan silaturahim sangat urgen dalam Islam. Persoalan persaudaraan sangat penting dalam Islam. Karena dengan persaudaraan itulah umat Islam akan bisa kuat. Dan senjata umat Islam yang paling ampuh itu persaudaraan. Dan umat-umat lain takut kepada umat Islam karena 2 hal. Pertama semangat jihad, yang kedua adalah persaudaraan. Makanya di media massa kita lihat banyak berita-berita, banyak yang di-share itu yang berusaha bagaimana umat Islam ini tidak bersatu, tidak supaya jangan kuat, supaya lemah. Kita diadu domba. Karena memang ketakutan umat yang lain itu kepada Islam adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dimanapun kita berada, apapun warna kulit kita, di sebelah mana dunia pun kita berada, kalau mengucapkan kalimat itu kita bersaudara. Bersaudara. Apalagi yang satu perut, pernah satu rahim di rahim ibu kita. Kalau terjadi persengketaan, perselisihan pahaman, fa aslihu baina akhawaykum. Tugas kita adalah mendamaikan, menyatukan kembali yang terpecah belah itu, bukan mengompori, bukan memanas-manasi. Fa aslihu baina akhawaykum. Tadi ayat itu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Berarti ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka bersaudara. Mereka kuat persaudaraannya. Mereka tidak mudah berpecah belah gara-gara hanya sesaat saja. Kenapa ini saya sampaikan? Tanggal 27 November nanti ada pesta demokrasi di negeri ini. Pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati. Gara-gara 1 hari, gara-gara 3 bulan, Masya Allah, kita saling memaki, mencaci. Dan saya yakin pasti kita masing-masing individu ini tidak pasti sama pilihan kita. Tidak sama. Dan itu manusiawi. Pasti kita berbeda. Pasti itu sunnatullah. Tidak ada kita yang sama. Pasti berbeda. Termasuk pilihan. Termasuk idola. Silakan. Masing-masing kita mengidolakan idola kita. Sampaikan ke publik, share ke publik
kelebihan-kelebihan yang kita idolakan, calon-calon kita yang kuat itu idolakan, kemudian di-share kemana-mana kebaikannya. Jangan sekali-kali membuka aib lawan-lawannya, mencaci maki lawan-lawannya, itu sudah dosa di situ. Silakan. Pagi-pagi kita membuka HP, Masya Allah. Pagi-pagi sampai subuh besok, sampai tengah malam masih lagi caci mencaci, hina menghina, membuka aib orang lain. Padahal Nabi mengatakan, siapa yang bisa menutup aib saudaranya, sebesar apapun aibnya, kesalahannya, nanti akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Kenapa kita buka aib orang? Aib kita saja banyak. Dan Allah masih sayang kepada kita, jemaah sekalian. Masih sayang karena Allah masih tutup aib-aib kita. Dan mudah bagi Allah membuka aib kita. Mudah sekali. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berbeda pilihan kita di tanggal 27 November akan datang. Tapi ukhuwah kita, persaudaraan kita tetap kita jaga. Jangan begaduh, jangan tak berteguran sesama anggota wirid. Yang paling parah lagi, tidak berteguran sesama seisi rumah. Anak tidak menegur ayahnya, ayah tidak menegur anaknya, suaminya nggak menegur istrinya. Lain, beda pilihan. Masya Allah. Tak berseteguran dengan tetangga karena lain pilihan, berbeda pilihan. Kita yang rugi. Kita yang rugi. Apalagi di kota Medan ini semuanya muslim. Apalagi calon di Sumatera Utara duanya muslim. Kalau ragu, bingung, lapor kepada Allah. Ada salat istikharah, pilih. Minta bantu sama Allah menunjukkan hidayahnya kepada kita. Selesai. Itu aturan Islam. Bukan mencaci maki, bukan membuka aib orang lain, bukan mengata-ngatai orang lain. Ya Allah, na'udzubillahi min zalik. Itu yang terjadi, jemaah. Kembali kita pada topik khutbah ini, silaturahim. Ancaman Allah bagi orang yang hobinya, kesukaannya memutus silaturahim. Pertama, dia tidak beriman. Atau setidaknya diragukan keimanannya. Fa aslihu baina akhawaykum. Dulu pernah ada dua suku yang berkelahi, yang saling bentrok. Tapi Nabi kita damaikan. Fa aslihu baina akhawaykum. Mengapa bisa bersatu? Kenapa bisa mereka berdamai? Karena bersatu hatinya. Takliful qulub, bersatu hatinya. Enggak mungkin hatinya bersatu kalau tidak ditopang dan didorong oleh imannya. Jadi, orang yang selalu cinta kepada persaudaraan itu adalah orang-orang yang masih bagus imannya. Yang kedua, Nabi mengatakan, "Ma min dzambin ajdara an yu'azzilallahu ta'ala li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma baddakhiru lahu fil akhirah mithlul ghayyi wa qati'atul rahim." Tidak ada dosa yang lebih berat disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia. Disegerakan di dunia balasannya. Kemudian disimpan Allah nanti dosanya itu lagi di akhirat. Berarti dia berdosa dunia akhirat. Nanti ditimpakan kepala kembalinya. Yakni orang-orang yang menzolimi orang lain dan dia memutuskan hubungan silaturahim. Oleh karena itu, jangan sekali-kali menzolimi orang lain. Apalagi doa orang yang zolim itu makbul sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan putuskan hubungan silaturahim dengan orang lain, karena dosanya dibalas langsung di dunia ini
dan nanti juga disimpan Allah balasan itu untuk ditimpakan kembali kepada orang itu di akhirat kelak. Barakallahu. Ya Rahman ya Rahim. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga seorang yang memutuskan, yang hobinya memutuskan hubungan silaturahim. Hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melihara kita, khususnya di kota Medan yang kita cintai. Persaudaraan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukhuwah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkanlah berlalu pesta demokrasi dan itu secara konstitusi diakui di negeri ini. Silakan. Tetapi jangan karena perbedaan pilihan kita putuskan hubungan silaturahim. Silakan berbeda pilihan, tetapi persaudaraan ukhuwah harus kita jaga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan, azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa khataman nabiyyin wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sesungguhnya Allah sangat simpati dan menyenangi orang-orang yang senantiasa dalam persatuan. Mereka tidak ubahnya seperti bangunan yang kokoh dan kuat, dan sesungguhnya Allah senantiasa memelihara mereka. Qala Allah Ta'ala fi aydan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radhiyallahu ar-rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa man yama'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور خصوصا والدينا وأهلنا أجمعين وخصوصا إلى أخونا الشاهد في فلسطين سيد في غزة يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يعمل بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. أقم الصلاة.